Kita ke berita lainnya pemirsa, kalau tadi kata Andi Kumala ini banyak jalan menuju Roma, ternyata yang lagi viral saat ini ada banyak jalan menuju Mekah, Arab Saudi. Karena baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video sebuah gua yang menarasikan jalan menuju kota Mekah, Arab Saudi. Dan terlihat di video ini nampak sejumlah antrian masyarakat berpakaian muslim tengah memadati area masuk menuju ke dalam gua sambil melantunkan doa. Ini namanya Gua Safarwadi, memiliki lorong-lorong bercabang yang konon digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar Islam di Tasikmalaya, sebagai tempat bersalawat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, gua ini juga dipercaya pemirsa pernah menjadi tempat berkumpulnya para waliullah atau wali Allah. Selain lorong yang dipercaya menuju Mekah, Gua Safarwadi juga memiliki sumber mata air jernih yang konon tidak pernah surut meskipun dalam kondisi kemarau. Air ini diyakini memiliki kesamaan dengan air Zam-Zam. Gua Safarwadi tidak hanya menjadi tempat wisata alam, tetapi juga wisata religi. Sebelum memasuki gua, pengunjung diwajibkan berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi yang berjarak sekitar 2 km dari gua. Masyarakat setempat juga menyediakan berbagai oleh-oleh khas seperti pernak-pernik dan makanan tradisional bagi para peziarah. Tapi ini juga kita tidak boleh menjudge dulu ya. Jangan-jangan memang orang ke sana mau berziarah saja. Tapi jangan sampai ada juga yang menyalahartikan bahwa betul ada jalur menuju ke Mekah dari sana. Nanti kita akan pantau dulu bagaimana kondisi terkini di lokasi. Di sana sudah ada Denden Ahdani, kontributor TV One, di lokasi Gua Safarwadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, Denden, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ramai para peziarah? Ya, baik Andi Kumala, dan pemirsa TV One dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Saat ini sedang berada tepat di pintu masuk atau mulut Gua Safarwadi Pamijahan, yang mana gua ini saat ini tengah viral di media sosial yang menerangkan bahwa di gua ini terdapat jalan atau ada lorong akses menuju ke kota Mekah, Arab Saudi. Dan bisa digambarkan juga saat ini di sini juga masih banyak peziarah yang masuk, karena tadi informasinya di dalam masih ada peziarah yang lain. Ini di belakangnya masih ada para peziarah, dan kami pun tadi berusaha untuk masuk, tapi terkendala oleh sinyal mungkin ya. Dan dapat saya jelaskan juga bahwa di Gua Safarwadi Pamijahan ini tadi sebelum saya mengabarkan sempat masuk ke dalam gua, ternyata memang benar ada salah satu oleh warga setempat itu merupakan Oke, kita untuk terkendala sinyal kita ke lebih bawah terlebih dahulu ya, karena ini lokasinya memang agak terkendala sinyal. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bergabung bersama Bapak Dede Nurjaman, Pak ya. Pak, bisa dijelaskan nih yang saat ini sedang viral di media sosial Pak terkait gua ada akses menuju ke Mekah nih, seperti apa sih sebetulnya Pak? Oh ya, siap. Ini terkait berita di medsos yang lagi viral bahwa yang diberitakan masuk ke gua bisa ke tanah suci itu adalah pemberitaan yang harus disikapi dengan bijaksana. Karena nggak mungkin kita mau ke tanah suci lewat ke Gua Pamijahan ke lorong. Kita kalau mau ke tanah suci harus ikhtiar berdoa. Tujuannya masuk ke Gua Safarwadi Pamijahan itu adalah untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua itu adalah bukti sejarah peninggalan para wali-wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat Selatan. Yang lagi viral itu seperti di medsos, masuk Gua Pamijahan bisa tembus ke tanah suci itu
ya satu kali lagi saya tekankan harus disikapi dengan bijaksana. Nggak mungkin kan kalau untuk kita-kita. Kan kalau untuk para wali-wali Allah itu kan mungkin saja karena dia ada karomah para wali itu bisa tembus aja gitu ya. Ya. Alhamdulillah pengunjung sekarang ke Pamijahan itu musim mau masuk bulan Ramadan dipadati dari berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jabodetabek juga banyak ya. Ya. Pak, saat ini juga banyak ya boleh diperlihatkan Pak sini Pak. Ya. Di sini juga banyak ya masih banyak sejarah. Banyak. Ini berarti tidak hanya hari besar Islam saja mungkin Pak ya. Hari-hari biasa juga ada, tapi jumlahnya lebih banyak ketika akhir pekan kan hari-hari besar Islam. Ya sekarang biasanya sekarang menjelang mau masuk bulan Ramadan pengunjung memadati ke lokasi sejarah Pamijahan. Tapi kalau diperhitungkan dari tahun-tahun sebelumnya memang agak berkurang gitu, Mungkin kendalanya apa ekonomi apa yang lainnya saya nggak tahu gitu. Sekarang alhamdulillah menjelang mau masuk bulan Ramadan pengunjung memadati terminal parkir kurang lebih kalau weekend itu 50 bis masuk. Lebih 50 bis kendaraan ya, bis besar ya. Berarti Pak sekali lagi menanggapi yang viral di media sosial itu yang terkait ada lorong untuk menuju akses ke Makkah Arab Saudi itu memang itu cerita dari para wali zaman dulu Pak, bukan sekarang berarti Pak ya? Bukan sekarang, kalau para wali kan mungkin kan dia punya karomah itu ada kelebihan. Kalau kita masuk ke lorong mau masuk ke Mekah kan nggak mungkin kalau kita mah gitu. Kalau zaman dulu memang ada cerita kan ini bukti sejarah penyebaran agama Islam. Masjid, ada tempat-tempat penyimpanan kitab, ada tempat santri gitu. Ya. Baik Pak Dede, terima kasih atas penjelasannya ya. Itu tadi penjelasan dari Pak Dede selaku pengelola di Goa Safarwadi Pamijahan ini yang saat ini tengah viral di media sosial ada lorong untuk menuju ke Makkah Saudi. Dan kesimpulannya bahwa cerita tersebut memang itu ada namun dulu ketika zaman para wali dan saat ini tidak mungkin bisa terjadi. Demikian Philip dan Andi Gumala yang dapat kami kabarkan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih Denden Ahdani atas laporannya langsung dari Gua Safarwadi yang memang sudah dijelaskan, jangan disalahartikan. Gua ini bisa menuju ke Mekah harus begitu. Harus disikapi dengan bijaksana. Betul, walaupun memang banyak yang dulu para cerita dulu para wali. Karena ini kan banyak juga yang melakukan ziarah dan untuk itu kami juga sudah terhubung dengan Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua MUI bidang dakwah pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Holil. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak Holil. Ya, Pak Holil, kita pengen minta tanggapannya Pak Holil dengan fenomena Gua Safarwadi yang ini lagi viral saat ini karena memang banyak dinarasikan gua ini bisa menuju ke Mekah Arab Saudi. Mungkin ada tanggapannya dari MUI? Ya, ini mistis ya sebenarnya. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Seringkali masyarakat itu mencari legitimasi terhadap keyakinannya atau legitimasi terhadap keinginannya. Di antara kita semua yakin bahwa umroh itu dianjurkan, kemudian haji diwajibkan. Kemudian dari keyakinan itu mereka punya keinginan. Nah, dari keinginan yang mungkin tak tercapai, apakah karena memang ekonomi terbatas, kemudian juga ya antrian juga yang panjang kalau yang mau haji sehingga masyarakat itu kadang-kadang mencari pembenaran, itu teori psikologinya ya. Nah, kemudian kita kalau kembali pada agama, tentu agama mengajarkan bahwa orang berangkat haji itu melewati hukum. Ada hukum agama dalam hal ini yang menjadi ketentuan dalam haji, ada hukum negara berangkatnya Indonesia ke Arab Saudi. Oleh karena itu saya memastikan berdasarkan bacaan yang saya baca dari informasi-informasi yang saya dapatkan bahwa gua ini tidak akan pernah, sekarang sudah tidak akan pernah juga sampai terowongannya ke Mekah itu. Apalagi nanti di Mekah ada hukum bagaimana datangnya warga negara. Jadi mitos yang tak faktual, kemudian mitos yang itu hanya hayalan, saya pikir masyarakat perlu disadarkan bahwa ini bukan tempat ibadah.
Mungkin gua ini bisa dijadikan napak tilas yang dulu adalah ada sejarah bagaimana pendakwa datang khulwat, khulwat. Karena khulwat itu artinya menyendiri, tahannus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iya di tempat itu. Ada mungkin di situ-situ seperti ada gambar kopya, ada lorong-lorong yang menunjukkan bagaimana ada gambar-gambar simbol ibadah dan seterusnya, itu mungkin iya, tetapi itu dijadikan sebagai budaya lokal, bagian dari khazanah Nusantara, tetapi jangan sampai di tempat itu menjadi tempat ibadah, karena sekarang kita tahannus itu tidak perlu ke gua, tahannus itu cukup di dalam masjid dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan zikir dan seterusnya. Jadi ke gua itu cukuplah dulu-dulu. Dulu-dulu yang orang tahannus ke gua, sekarang tahannusnya di masjid saja. Oleh karena itu ini harus disikapi sebagai warisan budaya, kekayaan Nusantara, tapi jangan dijadikan tempat ibadah, apalagi diyakini akan tembus ke Mekah dan Madinah. Baik, Pak Kiai, ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata warisan budaya. Lalu bagaimana kira-kira dengan masyarakat mungkin yang ingin mendapatkan barokah begitu Pak Kiai? Kalau ke situ katanya airnya mirip air Zam-Zam, kemudian dengan memasang topi batu berbentuk topi itu bisa cepat ke Mekah. Itu seperti apa? Menjelaskan atau memahamkan kepada masyarakat, Pak Kiai. Ini kewajiban kita semua, khususnya para tokoh agama. Pertama, jangan sampai mengeksploitasi keawaman masyarakat. Jangan sampai kita mengambil manfaat, apalagi ekonomi, dengan tujuan ekonomi, orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah kemudian diselewengkan akidahnya. Saya berharap ini kita jujur dan kita semua harus meluruskan dengan hal ini. Kita perlu antisipasi ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ada orang awam yang punya imajinasi, punya hayalan tentang pelaksanaan ibadah. Saya ingin sampaikan barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tambahkan kebaikan dari wisata itu mungkin kita bisa tadabburul alam, memikirkan tentang kekuasaan Allah, bagaimana tanpa ada orang yang menciptakan, tapi zat yang menciptakan sehingga ada gua seperti ini, lubang seperti ini, ada mulai itu kembalikan untuk kita mendekatkan diri pada Allah dan menguatkan tentang hakikat kekuasaan Allah untuk mengatur alam raya ini. Tapi jangan sampai berlebihan mencari barokah dengan cara umpamanya nyium-nyium batu di situ, nggak ada barokahnya gitu ya. Kalau air ya boleh saja air, tapi tidak mungkin sama air dengan air Zam-Zam. Oh, saya ngambil air karena air itu kan kalau kita bacakan sesuatu dan kita bisa manfaatkan juga boleh, tetapi itu ingat bahwa itu tetap dari Allah. Allah memberikan hukum kausalitas kepada air itu. Saat yang bersamaan air tidak mungkin bisa menyamakan pada air Zam-Zam, nggak mungkin gitu ya. Allah hanya menciptakan air Zam-Zam. Air situ adalah air biasa ciptaan Allah. Kalau tahu mengambil air mau saya minum karena bersih, warna bening dan seterusnya silahkan. Atau nanti airnya seperti air minum kita dibacakan sesuatu kemudian diminum. Baca-bacaannya itu baca-bacaan yang dari zikir, baca-bacaan dari Al-Quran ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai punya mitos hanya air itu yang dipakai untuk menyembuhkan, dipakai untuk menandingi air Zam-Zam. Tidak, tetap air Zam-Zam adalah air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah diberikan ketentuan khusus, az-zamzamu lima syuribalah. Air Zam-Zam itu dipakai, diminum untuk mengobati apa saja yang kita niatkan atau kita tujukan dari minum air Zam-Zam itu. Jadi air Zam-Zam Allah ciptakan hanya satu di muka bumi ini, yang lain adalah air-air yang Allah ciptakan. Soal air mengandung barokah dibacakan iya, tetapi tidak berarti air itu bisa menandingi air Zam-Zam. Baik Pak Kiai, terima kasih penjelasannya Pak Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa mencerahkan masyarakat. Jangan percaya kalau ada jalur atau jalan pintas menuju Mekah di Gua Safarwadi. Ini semata-mata adalah wisata warisan budaya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Selamat pagi Pak Kiai.